Selamat siang, Kak. Iya, Waalaikumsalam. Ayo, silakan masuk. Silakan duduk ya. Ya, Oke, selamat siang. siang, Bu. Ya, kalau boleh tahu dengan siapa ini? Dengan Salsa Febriani. Oke, dipanggilnya Salsa. Salsa. Baik, berarti Salsa lagi datang ke ruang BK pasti ada sesuatu yang mau diomongin ya? Iya, Bu. Oke, baik. Sebelumnya aku mau tanya nih, Salsa udah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum. Belum. Berarti belum tahu arti konseling itu apa? Iya. Oke, aku jelasin ya. Iya. Jadi sesi konseling itu dalam layanan BK merupakan suatu layanan yang diberikan kepada klien atau peserta didik untuk memperbantu, misalnya Salsa sedang mengalami masalah, jadi bisa dientaskan permasalahannya, yaitu yang tadinya Salsa ngalamin KST menjadi CAS. Apa sih itu KST? KST itu kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu menjadi kehidupan efektif sehari-hari dengan kemampuan dan bakat yang Salsa punya. Jadi semuanya bisa selesai permasalahannya. Jadi karena Salsa tuh butuh seseorang. Jadi bisa datang dan ngobrol sama aku gitu. Udah mau dipahami? Bisa dipahami? Oke. Nah, dalam sesi konseling ini nanti kita akan melakukan selama 20 menit ke depan. Nah, itu akan ada ajas-ajas yang akan kita pakai, yaitu ajas kerahasiaan, di mana setiap yang Salsa omongkan di sini, informasi apapun yang Salsa berikan itu merupakan rahasia dan tidak boleh dan tidak bisa untuk disebarluaskan. Lalu ada ajas kekinian. Jadi setiap permasalahan yang terjadi itu ya ajas yang sekarang yang dirasakan oleh Salsa sendiri gitu. Lalu ada ajas kenormatifan. Apa itu ajas kenormatifan? Yaitu ajas di mana kita selama berbicara, selama melakukan layanan konseling, melakukan sopan santun, berarti tetap pakai adab dan norma-norma yang berlaku seperti itu. Oh, iya. Udah mudah dimengerti? Ngerti. Oke, siap. Jadi sebelum kita mulai, aku mau ngasih janji konselor. Oke, saya sebagai konselor hari ini, Bunga Natalia, berjanji untuk mau mendengarkan, memahami, dan menjaga setiap kerahasiaan dari informasi yang Salsa berikan untuk tidak dapat dan tidak bisa untuk disebarluaskan oleh siapapun dan kepada siapapun. Baik, oke. Berarti kita udah mulai sesi konseling kita ya, Salsa. Baik, sebelumnya kan aku juga udah lihat nih dari Aum yang kemarin sudah disebarluaskan. Banyak sekali nih yang kamu lagi hadapin sekarang. Nah, aku pengen tahu nih ada apa sih sebenarnya sama Salsa. Jadi Salsa bisa datang ke sini untuk cerita. Kalau pertama sih saya keluarga sih, Bu. Iya, oke. Kenapa tuh keluarganya? Jadi itu saya kan punya 2 bapak kan ya. Terus bapak saya itu yang kandung, satu tiri. Nah, tapi yang kandung itu saya dari kecil, Bu, dari bayi saya ditinggalin sama mama saya. Terus habis itu saya ada alami dari baiknya gitu. Terus habis itu bapak saya kayak gimana gitu, nggak nganggap saya pas saya sudah dewasa gitu. Terus saya dari bayi ikut mama nyampe diajak buat ngamen, diajak ngemis gitu, Bu, nyampe ditangkap Satpol PP gitu. Cuman pas saya lihat segitu. Terus habis itu lama kemudian pas umur berapa itu, pas kelas 1 atau kelas 2 gitu, saya ditemuin sama mama saya, katanya suruh ajak ketemu bapak kandung. Nah, dan saya pas ke sono, bapak kandung saya marah-marah, kayak bilang begini, ngapain kamu kesini? Kamu bukan anak saya lagi, begitu. Terus itu mama saya sama bapak saya tuh bilang, bapak kandung saya, emang ada apa? Kok nggak boleh kesini? Terus kata bapak saya bilang, udah, gitu jagain aja anak kamu tuh, bukan anak saya lagi gitu. Buang aja anak begitu mah gitu. Kata mama saya bilang, ya anak ada bekasnya gitu ya dia. Terus habis itu
bapak saya langsung kayak diem aja pas saya datang sama mama saya ke sono. Terus ya dari situ ya saya mulai sadar sih gitu Bu, kayak kok ada ya bapak saya nggak nganggap saya anak gitu. Saya sih pengen kayak anak-anak lain bisa dianggap sama bapak kandungnya dari SD gitu, dari kecil terus sampai SMK lah gitu. Tapi ya begitu Bu. Ini kamu ketemunya kapan? Pas Pas kamu umur berapa? umur 8. 8 tahun. Iya. Oh, berarti masih kecil dong. Iya, udah Masih ditinggalin SD Bu. ya? Terus pas saya lahir juga tanpa seorang bapak. Oh, gitu. Tapi ini kondisinya mama kamu udah menikah lagi. Iya, bapak tiri. Oh, kamu berapa bersaudara? Aku ada 6. 6 bersaudara Iya. dari suami yang pertama. Kalau yang dari bapak kandung itu 3. Oke. Gitu. Cuma saya kan anak bontot Bu, anak ketiga gitu. Dari yang kakak-kakak saya itu ditemenin sama bapak saya. Nah kalau saya nggak ditemenin sama bapak saya. Kamu memahami apa yang bapak kamu ceritakan waktu saat ketemu? Saya sih nggak memahami gitu Bu, saya jadi pengen banget ketemu gitu kan ya, ngobrol. Cuma saya nggak tahu juga bicaraan mama sama bapak gitu pas lagi ketemu berantem gitu. Itu kamu dapat info dari mana bapak Dari kamu? mama. Mama bilang. Tahu kan dari situ kan posisinya lagi main keluar juga Bu, mama sama bapak itu kan saya tahunya ngobrol doang. Terus saya diajak sama tetangga saya bilang, "Satu keluar dulu aja biar mama kamu bapak kamu yang ngatasin." Terus ya udah. Dari SD itu saya ke situ. Berarti bertiga ini nggak dianggap sama bapak? Kalau kakak saya itu yang 2 udah kerja ngerantau, tapi yang masih kontekan gitu Bu katanya. Tuh. Oh, jadi cuma sama kamu Iya, aja ya? sama aku doang. Oke. Terus yang Salsa rasakan? Yang aku rasakan sih rasanya sakit Bu. Dari saya pendem-pendem gitu kan ya, pengen banget gitu dipelukin sama bapak gitu, pengen rasain apa sih rasanya gitu kan. Terus tapi ya nggak ada yang satu pun yang meluk Bu. Bapak yang sekarang? Bapak yang sekarang juga ya sibuk Bu, harus sibuk kerja gitu, tapi aku apa-apa bisa sendiri sih walaupun ada apa sih hati yang pengen diungkapin cerita gitu Bu. Kalau di sekolah aja tuh aku pengen cerita cuman pada nggak bisa. Yang satu bapak lagi sekarang lagi kerja bangunan, terus mama asisten rumah tangga, jadi nggak sempet buat cerita gitu. Kakak kamu kurang akrab juga? Kalau kakak saya sih begini juga Bu. Awalnya sih kalau kakak tuh ya deket pas saya ketemu sekali doang, tapi lama-lama kemudian itu udah nggak akrab banget gitu Bu. Semenjak udah kerja gitu, yang satu kerja di Lampung, yang satunya lagi kerja di Jakarta, cuma nggak tahu Jakarta mana yang nggak dikasih tahu. Pas awal kesini tuh pas aku SMP sekali itu ketemu doang, kakak dua-duanya kakak cewek sama kakak cowok. Terus habis itu aku diajak jalan-jalan sama dia, tapi nggak lama kemudian aku kontekan WA sama kakak aku, dua-duanya pada beralasan gitu kayak apa sih aku butuh sesuatu, kayak butuh kak aku butuh baju, karena aku kan bapak nggak dikasih dan ngedempet lagi kan ya. Terus kata kakakku bilang, Bella minta sono sama mama gitu, jangan apa-apa kakak mulu gitu kan ya. Terus itu aku bilang, kan kakak bagi kakak, maksudnya kakak nggak aku adik sih. Terus begitu aku bilang gitu, terus aku bilang lagi sibuk kerja udah lah nggak usah ganggu gitu. Terus lama kemudian nomor aku diblokir Bu, kakak aku dua-duanya. Ini kakak kamu cewek apa cowok? Cewek sama cowok sama gitu Bu, diblokir. Terus habis itu aku bingung hubunginnya ke siapa lagi gitu ya kan. Nah akhirnya tuh aku kayak ya gak ada kakak, gak ada abang, gak ada bapak, terus aku mau siapa dong gitu. Aku yang gak punya siapa-siapa gitu.
Berarti di sini kasusnya kamu tuh kurang perhatian Iya. ya, kurang perhatian dari orang tua, Oh, terus dari kakak juga iya. nggak kurang akrab. Jadi Mm-mm. otomatis ini kamu bertumpu sama diri kamu Iya, sendiri. terus ya aku bingung bu kayak yang lainnya gitu kan ya bisa kayak cerita-cerita apa gitu. Aku tuh waktu habis pulang sekolah ya bu ya kayak ganti baju tuh udah terus mama cuman tidur gitu kan nggak nanya apa gitu. Tapi kalau anak kayak yang lain tuh bu ibu-ibu yang lain hari ini sekolah apa itu ini apa gitu. Tapi aku nggak bisa bu karena aku juga berpikir ini pasti mamaku juga udah capek gitu kan ya kayak kerja kesana kesini tapi ya udahlah aku terpendam sendiri gitu pengen cerita tentang sekolah ada banyak masalah gitu. Sasa udah pernah coba ngomong intim gitu nggak sama mama, curhat-curhat? Enggak sih bu cuman aku takut gitu takut beban pikiran mama takutnya ngadu ke wali kelas itu ntar kan jadi mama nggak sibuk kerja juga pengen sih gitu bu. Kalau pengen sebenarnya sih baiknya kamu cerita, karena biar maksudnya biar orang tua tuh tahu apa sih yang menjadi kendala keinginan anak-anak. Mungkin karena juga kamu saudaranya banyak kali ya, Iya. terus mama juga sibuk kerja kan, Iya. makanya karena udah kecapean juga sama sehari-harinya, jadinya kurang perhatian sama kamu yang seharusnya kamu butuh Iya. perhatian biarpun sedikit, ya kan? Iya, jadi aku kayak ya udahlah papa harus bebas sendiri. Aku kalau sekolah aja tuh nggak pernah dibuatin kayak bekal apa deh. Jadi aku juga tahu mama sibuk kerja dari bahkan jam 4 subuh. Terus yaudah deh aku dari SD pokoknya tuh udah siap-siapin apa-apa sendiri. Tapi kalau itu bapak aku berangkat gitu walaupun nggak ada mama gitu. Terus aku pengen rasa pelukan kehangatan yang dituin nah tiap hari diantar jemput sama mama sama bapak terus tapi aku kayak apa sendiri sekarang jalan kaki malah keluar ini ke sini ke sekolah. Emang kamu rumahnya di mana? Di sini deket Oh, dekat. cuman gak deket banget sih bu. Masih jalan Iya. kayak 1 atau 5 kilometer kali Iya. gitu ya. Iya. Lumayan cukup jauh juga ya. Iya. Berarti kamu berangkat dari rumah nggak itu dong ya? Aku nggak naik kendaraan naik TJ juga enggak sih nih jalan kaki doang. Berarti jalan jam 6-an, setengah 6. Aku jam 5.55. Oh, Udah itu mama juga udah berangkat kerja. iya udah gak ada siapa-siapa cuman ada adik mau bapak doang. Adik-adik sekolah juga. Iya sama bapak mama kan udah berangkat kerja pagi-pagi tuh kalau bapak bisa sih ada siangan. Sama bapak yang sekarang juga nggak ngasih perhatian ke kamu. Gimana enggak bu terus udah gitu dulu sih aku sempat ada masalah kayak kriminal dipukul gitu. Oh, sempat mengalami Iya kekerasan. cuman gara-gara aku main tuh pas aku nggak lagi bandel-bandelnya main sama temen rumah tuh ya kan terus aku main pulang jam 9 apa nggak jam 10 gitu emang sih malam juga tapi aku mainnya di depan rumah aja gitu terus aku tuh kayak pengen main tapi nggak boleh gitu mau bapakku jadinya aku diem gitu terus akhirnya tuh aku main nggak lama kemudian aku tiba-tiba ada bapak di situ bawa pukulan sapu gitu terus kamu dari mana aja gitu aku main di sini ngobrol-ngobrol doang udah malam itu tuh nggak boleh pulang malam-malam gitu enggak aku cuma main jam segini doang ini baru jam 9 terus itu aku dipukulin badan aku sini dari belakang itu terus mama aku juga nggak nolongin aku cuman ngeliatin doang tapi sampai orang-orang tetangga rumah tuh pada nolongin aku gitu loh. Pengen Sasa itu anak aku dipukulin diem aja sih itu kasihan anaknya terus mama kayak bilang udahlah biarin aja lagian anaknya bandel gitu. Saya juga pengen banget main kayak anak-anak lain kayak nggak di waktu jam tapi begitu nggak boleh sama orang tua. Tapi selama di rumah kamu juga bantu-bantu gitu nggak beres-beres rumah? bantu nyuci piring itu terus itu pas belum ada ade juga
karena aku kan belum ada jagain gitu, cuci piring sama nyapu gitu doang, tapi kalau baju masih dicuciin. Berarti intinya di sini sebenarnya kurang komunikasi ya. Iya. Karena kan sebenarnya kamu cuma main, walaupun ya sebenarnya sih itu udah kemalaman juga sih ya. Ya mungkin maksud orang tuanya baik, Iya. tapi cara penyampaiannya yang salah. Itu harusnya kan bisa ditegur dulu sampai 3 kali. Kalau 3 kali udah kamu nggak dengar baru melakukan seperti itu, walaupun sebenarnya sih tidak bisa sih, karena kan kamu apalagi perempuan itu sangat rentan dan tidak boleh untuk dipukul kalau sudah dewasa gitu. Tapi aku tadi dipukul sih masih inget pas SD kelas 6. Kadang tapi ada pakai bambu juga, tapi aku sampai merah gitu nyampe, tapi itu gara-garanya sih aku kan lagi di dalam kan ya, tapi ini ada aku bu, terus habis itu aku di dalam lagi main HP sama temen aku, adekku juga bawa temen. Nah habis itu aku nggak tahu tuh adekku kenapa tiba-tiba nangis, bukannya nyari tahu dulu gitu kan ya, apa ya kehilangan. Habis itu dia malah ngadu ke bapaknya, kayak bapakku gitu. Terus bapak itu ini aku hilang gitu. Terus sama siapa? Nggak tahu, sama Sasa kali gitu. Terus habis itu aku bilang, bukan nama aku aja nggak tahu apa-apa, emang benda apa yang hilang? Itu mainannya no, ngaku nggak gitu. Terus habis itu tuh aku kayak, nih adik ngeduan banget sih, aku nyampe cari-cari bu, nyampe berantakin, nyampe nggak ada. Pas aku berantakin, diomelin, digebukin pakai bambu. Terus akhirnya temen aku ngadu ke PRT, nyampe warga juga pada keluar gitu. Tanya, Mbak Sasa, kok terlalu banget sih mukulnya nyampe kayak begini pakai bambu? Nyampe aku bu, nyampe pengen keluar aja susah, dihalangi pakai, kan rumahnya kan ada bambu apa sih, pagar bambu. Iya, pagar bambu gitu. Terus habis itu akhirnya temen aku manggil PRT sama warga gitu. Nyampe sini aku merah tuh, kaki sampai tangan juga, ada bambunya itu panjang gitu lah. Cuman gara-gara itu doang sih bu, udah berapa kali dipukul. Sampai saat ini kamu dipukulnya? Enggak, kalau sekarang alhamdulillah sih udah enggak, tapi aku masih keselnya itu gara-gara kalau sekarang sih pulang apa ya, kayak pengen eskul gitu lah bu, tapi sekarang udah nggak bisa eskul, ngomong adik gitu. Tapi kalau eskul satu kayak PMR itu doang bisa sih, kalau yang lainnya nggak bisa. Saya juga pengen bu kalau misalnya eskul nih kayak yang lainnya gabung eskul apa aja, tapi saya kepikiran adik saya, mama saya entah pasti marah-marah sama bapak saya, yang ada saya diomelin lagi. Jadi intinya kamu habis dari sini harus pulang jaga adik-adik ya, padahal harusnya ada kegiatan di sekolah. Ya, gitu. Jadi nggak bisa eskul dong? Nggak bisa eskul, PMS doang, tapi itu pun harus izin pulang cepet. Selama ini berarti begitu? Iya. Kamu udah kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 SMK ya? Iya, pengen sih kayak anak lain gitu bu, kayak adik aku kan ada 3 tuh di bapak tiri, 1 cewek 2 cowok. Yang satunya itu masih umur 4 tahun, satunya lagi kelas 5, satunya lagi kelas 2. Terus aku pengen kayak anak-anak lain gitu, kayak yang di sini bisa pada ikut sekolah apa aja. Tapi aku pernah nyobain ya, pas kata mau LDKS kayaknya kan itu rada lama kan ya bu, latihan ngel-ngel gitu. Terus habis itu aku pulang jam 6 aku diomelin sama mama, tanya, gak usah pulang, kok pulangnya sore banget sih gitu. Aku eskul doang nih, yel-yel doang buat LDKS besok kemarin tuh. Terus ya udah nggak usah pulang, nyampe maghrib aja tuh, nyampe Isya gitu. Ya kalau aku jam segini doang kok belum maghrib belum Isya gitu kan. Ya udah katanya, kalau besok-besok gitu lagi mama gak usah kerja katanya, kamu yang ini aja jadi rumah tangga semuanya gitu.
Kan kamu udah tahu tuh mama kamu sifatnya kayak gitu. Apakah kamu pernah izin dulu nggak ngomong, ma aku sebenarnya ada kegiatan. Udah sih Bu, tapi ya emang begitu Bu, aku tuh kayak nggak dibebasin gitu, nggak tahu kenapa. Padahal cuma di sekolah doang, tapi nggak boleh gitu. Main pun aku sekarang udah nggak pernah main, nggak boleh juga. Jadi pulang sekolah ke rumah jagain Adik adik-adik. terus, iya, kapan gitu kayak main bebas ke kafe gitu, walaupun ada uang sih nabung gitu, tapi nggak boleh mulu. Udah lama gitu Bu. Jadi kamu belum sempet nanya apa-apa atau cerita Belum. kemauan kamu sama mama sama bapak belum. Aku aja kalau ulang tahun tuh nggak dibeliin apa-apa sama mama sama bapak, ucapin doa enggak, tapi kayak asli ya Bu, namanya sih orang tua sih orang tua tapi nggak pernah diucapin dari dulu Bu saya. Makanya pas kalau ulang tahun tuh nggak dibeliin kue, terus saya ngerayain sendiri aja, beli makanan apalah gitu, penting seneng gitu. Jadi itu gimana Bu, nggak ada dirayain saya. Terus saya pengen punya keluarga yang semangat gitu, kayak siapa ya, ini teman saya, tapi saya nggak dianggap sama bapak, yang lainnya juga sama. Karena kamu udah bantu, Iya, udah nurutin ibaratnya. dan gitu. Sebenarnya Sasa maunya gimana sih? Sebenarnya aku tuh maunya bebas gitu Bu, nggak yang nggak bebas banget, cuman kayak satu pengen sekolah, terus ada kegiatan ekskul itu doang Bu, terus kayak nggak main sih, kayak abis eskul tuh pulanglah jam 5 apa nggak jam 6 gitu, bebas gitu, tapi begitu udah makin mulu mama walaupun udah izin ya. Sama guru yang apa kamu itu nggak ada yang bantu ngomong ke orang tua gitu? Guru Eskul biasanya juga ada sih gurunya Bu, kan? cuman kalau mau eskul sekarang itu nggak ada bukti kayak ini, malah murid mau eskul gitu nggak ada, Nggak jadi ada susah ya. buat dihubungin gitu, jadi mama nggak percaya gitu. Iya, biasanya tuh orang tua kan nggak percaya pasti karena disangka anaknya bohong terus main. Iya. Nah kalau misalnya ada selembaran kertas dari sekolah atau dapat info dari guru eskul, ya pasti percaya mereka karena gurunya langsung ngomong bukan anaknya. Iya. Kamu udah coba ngomong gitu atau guru eskul ada, kok kamu pulangnya cepet mulu sih atau kok kamu nggak pernah eskul sih? Iya, nggak apa sih, saya bilang gini, saya ikut PMR doang Pak, alasannya saya tuh. Ya, padahal saya sih jagain adik saya, mama saya udah marah-marah begitu, bingung saya juga. Oh. Desko. Kalau misalkan eskul kan sebenarnya sih penting juga ya buat tambahan ilmu kita kan. Kalau kalau aku boleh saranin, sebaiknya kamu kayak tadi kerjasama sama guru eskul. Berarti kamu ngomong sama bapaknya, Pak boleh bantu nggak? Ini soalnya saya sebenarnya tidak diizinkan ikut eskul sama mama karena disangka saya bohong, saya cuma main-main. Mungkin dari bapak bisa bantu untuk ngomong langsung sama mama bahwa emang benar bahwa memang benar ada ekskul di sekolah gitu, jadi saya nggak main-main. Pernah ada kepikiran untuk kayak gitu nggak? Kepikiran Bu, cuman nggak ada yang bilang begitu, cuman ya udahlah, ekskul apa yang kamu ambil satu yang nggak berat, PMR doang gitu, kalau yang lainnya paling lama ya kan, kayak ada kalau pas kibra kan nunggu ketua-ketuanya dari kayak kepala sekolah misalnya Bu ya, ketuanya gitu, dia datangnya kadang jam 4, kadang saya pulang jam berapa, kalau jam 4 datang gitu ya udahlah, ke PMR doang, itu pun kalau PMR tuh dia jam pulang sekolah langsung ke situ, terus jam 2 jam berapa ya, jam 3 lah gitu, cepet itu, cuma materi bahas-bahas gotong-gotong doang udah. Ya udah selama kamu maksudnya masih nyaman ngejalanin ya nggak apa-apa kalau emang satu doang, cuman kan perihal izin kan, makanya maksud aku kalau boleh gitu kerjasama sama guru ekskulnya untuk ngomong sama orang tua untuk izin, karena di sini kan kamu kalau dilihat dari yang
awal kamu cerita bahwa kamu tuh sangat susah untuk mendapatkan izin. Iya. Padahal sebenarnya izin ini kan bukan buat main-main aja gitu, untuk kamu ada kegiatan di sekolah. Nah, baiknya ya seperti itu kalau menurut aku, gitu lah Salsa. Terus gimana Salsa? Maunya gimana ke depannya lagi? Aduh, ke depannya saya sendiri bingung nih Bu, ke depannya. Ya, saya juga bingung Bu, mikir ke depannya. Satu, saya pengen kuliah S1 gitu Bu, tapi sama mama bilang, gak usah lanjutin sekolah, gak usah kuliah, udah kawin aja. Kalau nggak kawin, apa namanya, rumah tangga. Iya, asisten rumah tangga gitu. Terus aku bilang, enggak ama, aku mau sekolah aja gitu. Ngapain sekolah, capek-capekin doang, buang-buangin duit. Ya kan buat masa depan juga. Aku pengen sekolah nyampe kuliah S1 gitu kan Ibu. Terus habis itu kata mama, ya udah secara kamu. Terus kalau mau kuliah mau apa kayak gitu. Aku pengen banget gitu Bu kuliah gitu. Kayak yang lain, tapi aku mikir kalau kuliah nggak ada seorang bapak gimana ya. Tuh. Ini maaf, selama ini yang biayain sekolah kamu siapa? Iya, kalau boleh tahu sih Bu, saya punya apa namanya, punya cowok Bu. Gimana maksudnya? Saya punya cowok. Tapi alhamdulillah sih Bu, bersyukur gitu. Jadi yang dari, tapi dia nggak dari SMP sih Bu, SMP kelas 9 namanya. Dari kelas 9 doang aku jadi nama dia tuh ya kan. Tapi dia udah tua Bu. Oh, umur berapa? 20. Tapi Berarti dia kerja ya? enggak, dia kerjanya enggak kerja sih Bu, apa negara-negara gitu, TNI. Oh, TNI. Iya, tapi aku LDR sama dia Bu. Oh, jadi ini kamu dibiayain sama dia? Iya, cuman karena dia juga tahu kan Bu ya, kalau misalnya aku nggak punya gitu, tapi aku juga sering posting sama dia, tapi cuman nggak semuanya gitu Bu, separuh-separuhnya doang. Kalau misalnya mama aku nggak ada duit gitu doang, tapi dia bantuin gitu Bu, biayain. Aku pas ngeliat pas 9 SMP, pas mau lulus. Terus abis itu dia biayain aku yang kata wisudanya. Aku kan SMP di sini kan ya. SMP di sini wisudanya bayar 300. Tapi dibayar sama dia. Aku mau wisuda tapi kekurangan 300. Mama aku bingung minjem kemana sana sini, tapi mama belum budget. Terus kata dia, ya udah pakai uang aku aja dulu nih, nggak apa-apa. Terus nanti gantinya nggak apa-apa kan kamu itu apa sih, cewek aku, jadi aku harus bantu kamu gitu Bu. Terus itu aku bilang, aku malu, tak kamu hina aku lagi, nggak bakal kok gitu. Aku sama dia baru kenal, iya pokoknya dari kelas 9 sampai sekarang berapa bulan gitu, nggak tahu deh Bu. Oh, tapi dia bantuin biaya sekolah terus? Iya, bantuin biaya sekolah sampai sekarang masih gitu. Bayar SPP gitu? Iya, aku juga cerita soal bapak kayak gini, bapakku gitu kan ya, jujur-jujurnya. Terus ya udah, aku dibantu sama dia sekolah terus sekarang. Kalau mama bilang sih ya gitu Bu, nggak usah sekolah, lanjutin suruh nikah aja. Aku bilang aku mau sekolah mah, walaupun ya gitu SPP-nya, tapi aku mau nyampe kuliah kuliah S1 lah kalau bisa, biar nggak malu-maluin banget gitu ya kan dia. Maksudnya suruh buruan nikah itu maksudnya lulus dari SMK? Apa sekarang Iya, gak usah lanjutin sekolah SMK ini sampai akhir kelas 3, kelas 12? Kayaknya aku bingung. Terus apa bilang, kamu mau nyampe kuliah aja lah, kalau aku ngomong nikah buru-buru nyesel lah, kayak bapak mama pertengahan gitu. Semua mama bilang, ya udah serah kamu aja sono, emang dia mau nungguin gitu. Tapi mama bapak juga udah tahu sih Bu.
nggak kenal nggak orangnya. kenal ya, orangnya asik gitu, jangan ninggalin gitu kan. Oke, kasusnya cukup agak rumit ya. Iya. Tentunya mama mama bapak kamu ini juga ibaratnya mohon maaf nih, harusnya kan sebagai orang tua maunya anaknya harus sukses ya, Heeh. jadi nggak nyuruh cepet-cepet Iya. nikah. Tapi kamu udah bagus loh, kamu udah bilang nggak mau, kamu mau punya keinginan, punya Heeh. cita-cita sampai lulus, sampai bisa Iya, S1 satu. sarjana. Nggak apa-apa, karena kalau menurut aku, kalau kamu udah punya niat, kamu doa terus, pasti deh, pasti Allah pasti akan Iya. dengar semua yang kamu inginkan. Kadang tuh aku berpikir gitu ya kan, aku pengen kuliah S1 tapi aku biayanya dari mana, terus aku ngumpulin aja kali ya, gak usah ngajarin cowok gitu. Kalau ngajarin cowok kayak nggak enak gitu Bu, cuman ini karena SPP gitu. Terus ya udah deh, aku mau apa-apa mulai sekarang dari sekolah nabung aja deh buat kuliah ke depannya, insya Allah cukup gitu ya kan. Udah ngumpulin tuh duit buat kuliah nanti. Aslinya aku pengen kedokteran Bu, cuman aku masuk MPLB. Ya harusnya sih farmasi sih, kalau nggak bisa juga sih kalau farmasi, Iya harus kok, IPA sih. harusnya aku masuknya tadinya pengennya kan ini apa, kedokteran, cuman aku masuknya MPLB. Aku karena di sini tuh masuk MPLB karena aku tuh apa namanya, satu, kalau farmasi itu kan harus banyak fisika ya Bu ya, Iya. hafalan-hafalan, terus kayak bisa nggak hitung-hitungannya, belum racikan obatnya. Terus saya satu suka lupa, suka nggak tahu rumus-rumus ya Bu, terus hafalin ininya lah gimana, hitung-hitungannya gitu. Nah di situ Bu saya bingung, kalau biaya sih bisa, tapi kok aku mau masuk farmasi mikir-mikir apa yang enak ya. Habis itu aku dicoba sama Bapak Ajat, kamu mau masuk apa sih, mau masuk ini MPLB gitu. Iyalah MPLB aja, jadinya mau farmasi dalam hati saya pas mau dites gitu. Tapi kata Bapak Ajat bagusnya di farmasi, tapi saya nggak mau Bu, kemampuannya masih kurang. Jadi kalau menurut aku nggak apa-apa, jalanin yang kamu bisa aja, karena kalau sesuatu dipaksain itu nanti pertengahannya kamu pusing sendiri gitu. Kalau emang kamu nyaman di MPLB ya nggak apa-apa, lanjutin dulu MPLB, nanti kuliah baru bisa ngambil kejuruan. Bisa Bu. Bisa deh kayaknya setahu aku, atau mungkin juga sih sebenarnya harusnya ke SMA sih, karena IPA sih lebih ke jurusan kedokternya. Aku udah bikin surat tau Bu, surat kayak di sendiri buat kertas kadang. Aku bilang ke Bapak, Pak, aku bisa tanpa seorang Bapak, aku bisa pengen kuliah kedokteran, tapi aku minta doanya Pak, walaupun Bapak nggak ada di aku nganggap Bapak, tapi aku tetap berusaha sekuat mungkin menjadi cita-cita dokter gitu, doain aku ya Pak gitu, walaupun di surat Bu. Kamu hebat banget loh. Terus habis itu aku nyampe buat surat itu nangis sendiri gitu, ya Allah kapan ya aku punya Bapak yang sangat dihargain, aku sanggup anak gitu. Tapi ya udahlah, aku dijalani sendiri gitu. Nggak apa-apa, maksudnya kamu doain bapak kamu aja. Emang sih doa restu orang tua tuh sangat besar banget kuasanya buat anak gitu kan. Tapi karena berhubung ada penolakan, jadi jangan rasa kecil hati, kamu tetap doain aja bapak kamu. Dan ya aku percaya sih, maksudnya Tuhan tuh melihat semua perbuatan kita yang sekarang kita lakuin. Tapi kamu gak ada trauma kan? Nggak ada Bu. Kecewa Iya, kecewa banget. Saya nggak dianggap Bapak, saya tahu dari Mama tuh, aduh tadi saya nyesek banget gitu kan. Gimana supaya kamu tuh tetap berjalan dan bisa melepaskan kekecewaan kamu? Jalan satu-satunya sih tahu juga Bu, saya sih berdoa aja terus gitu.
walaupun saya pengen ketemu mau meluk bapak gitu, tapi gak bisa, bapak jauh udah nggak saya lagi. Tapi kamu nggak ngerasa dendam? Dendam ada, saya dendam banget gitu. Nyebelin banget sih aku, emang apa namanya pengen duit, pengen apa, nggak ada orang tua, udah nggak ada apa sendiri nabung lagi, pengen jajan, pengen kayak beli tas gitu, skincare gitu, aku harus nabung dulu. Gak ada bapak, jadi ya udahlah, biarin aja kok bapak sendiri, bodo amat. Tapi aku pernah nyumpain bapak, Bu, kayak mudah-mudahan bapak mati atau biarlah, Bu, walaupun aku kesel gitu, tapi aku ucapin astagfirullah, nggak boleh begitu. Aku kesel banget, Bu, kecewa banget, Bu, bapak saya, kata-kata saya nggak dianggap anak gitu. Ya udah segitu doang, Bu. Oke, gini, buat ngereflektifkan perasaan kamu, sebenarnya di dalam BK ini tuh ada teknik namanya teknik kursi kosong. Apa sih teknik kursi kosong itu? Yaitu kita menganggap seolah-olah kita membayangkan orang yang pingin banget kita ajak ngobrol itu ada di depan kita gitu. Jadi kan Salsa merasakan masih ada dendam, masih ada kecewaan, ada rasa pengen ngomong sama mama, lebih khusus sama bapak, tapi bapak nggak mau, bapak nolak. Nah, Salsa bisa nih mau sampein di sini saat ini, maksudnya biar itu jadi terluapkan, tersampaikan, karena kan selama ini kamu mendem. Betul. Kalau dipendem, lama-lama dia meledak gitu. Nanti kalau meledak bahaya, bisa banyak yang bakal terjadi gitu loh kalau kamu. Makanya di sini aku mau tanya, apa Salsa berkenan mau mencoba teknik kursi kosong? Jadi nanti aku ada di samping Salsa, bantu Salsa ngomong, bantuin Salsa cara teknik gimana. Jadi seakan-akan Salsa anggap nih, Salsa mau ngomong sama siapa? Sama bapak. Iya. Ya. Salsa ngomong sama bapak seakan-akan bapak ada di sini nih. Iya. Gitu. Mau coba? Ya deh. Mau ya? Oke, kita coba ya. Teknik kursi kosongnya. Sekarang Salsa tarik napas dulu. Oke, lepaskan. Boleh ditutup dulu matanya. Oke, tarik napas lagi. Lepaskan. Nah, udah cukup tenang. Coba bayangin bapak yang kamu rindukan sekarang. Kalau udah dibayangin, buka mata. Coba lihat bapak ada di depan Salsa. Kalau sudah lihat, coba utarain, Salsa mau apa sih ke bapak, mau ngomong apa? Pak, aku pengen jadi seorang dokter, pengen kuliah, tapi aku pengen juga dipulang sama bapak, tapi jauh. Terus udah gitu bapak nganggap aku anak. Salah aku di mana? Walaupun Salsa ngirim surat buat diri sendiri Salsa, nyampe pengen kuliah, nyampe jadi kedokteran, Salsa berpesan buat bapak, mudah-mudahan Salsa bisa menjadi seorang dokter yang penuh bertanggung jawab kepada masyarakat, saling menolong. Tapi Salsa berpikir sama bapak itu berat, tanpa doa dan restu. Tapi Salsa yakin kok hanya Allah yang bisa. Walaupun aku pengen banget nanti ke depannya bisa ada bapak, tapi aku nggak percaya, nggak yakin kalau ada bapak. Bapak itu udah nganggap aku lagi sebagai anak. Aku yakinnya semua demi sendiri.
seorang ibu, si ibu walaupun nggak ada nganggep aku bisa yakin diri sendiri menjadi seorang dokter, walaupun nanti aku ke depannya nggak tahu jalannya kemana, tapi aku tetap berusaha sekuat mungkin bisa bukti sama bapak kalau aku bisa jadi seorang dokter, dan bapak tidak membuat kecewa lagi walaupun aku anggap anak buangan, tapi aku bisa semuanya di sendiri, tidak ada yang membantu, tidak ada yang semangatin, aku bisa hanya kepada Allah, dan aku disemangatin buat diri sendiri juga, walaupun itu aku tetap berpesan sama bapak, doain yang terbaik buat aku menjadi seorang dokter dan kuliah di S1. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada. Aku peluk ya. Kamu tuh hebat. Udah. Udah cukup lega. Oke, tarik nafas lagi deh. Udah cukup tenang. Udah. Sekarang gini, bilang, ini namanya tepuk kupu-kupu, butterfly. Mau bilang, aku hebat, aku bisa, aku akan mampu untuk jalani semuanya. Pasti aku lulus. Sampai S1. Amin. Aku bisa, pasti bisa. Yes. Gimana? Enak, Bu. Kamu besok-besok jangan tahan sendiri ya. Jangan dipendam sendiri. Jadi di sini juga kamu tuh kekurangannya apa? Kamu tuh nggak mau terbuka. Kamu nggak mau, maksudnya bukan nggak mau, kamu ya udahlah. Jadi ngebiarin semuanya kan? Iya. Ya harusnya kamu apa yang harus kamu lakukan? Cerita. Kan mama nggak tahu kebutuhan kamu. Kayak ya tadi kayak masalah kamu mau ekskul, terus kamu mau lanjutin S1, kamu ngomong, nah aku mau kok jagain adik, tapi tolong kasih waktu. Kira-kira mama bakal mau nggak ngizinin kalau kamu cerita? Nggak tahu juga sih, Bu. Nggak, belum tahu kan? Karena kamu belum mencoba. Nah, ya kita tanahnya tuh harus berani cerita dulu. Mau nanti ke depannya mau diizin nggak diizinin, setidaknya mama udah tahu gitu loh. Bahwa ini kamu nggak bohong, kamu bener buat masa depan kamu. Dan kalau kamu benar-benar niat S1, berarti kamu juga harus serius. Kamu harus belajar, bener-bener belajar. Kamu mau jadi dokter kan? Iya. Dokter apa kamu maunya? Dokter itu yang apa? Orang kalau sakit gitu. Dokter umum. Iya. Ya, kamu mau jadi dokter umum. Iya. Berarti kan kamu udah tahu nih kalau nanti mau jadi dokter umum, persiapannya banyak untuk jadi dokter umum. Kamu harus bisa belajar anatomi tubuh, belajar seluruh tubuh di dalam manusia. Udah harus kamu pelajarin dari sekarang supaya cita-cita yang kamu inginin benar-benar bisa terwujud. Jadi nggak ada tuh, biarpun kamu dari MPLB atau dari mana, ya kalau kamu niat mau jadi dokter, ya kamu pasti bisa. Yang penting kamu sudah usaha dulu gitu. Kamu harus banyak belajar. Jadi handphone ini digunakan untuk cari ilmu, biar kamu tuh paham, jadi nggak kaget saat masuk ke saninya Tuhan beneran ngasih jawaban dari doa kamu dapat restu dari semesta, dari Tuhan, dari siapapun, malah dari doa-doa orang-orang yang menyayangi kamu, pasti itu akan terwujud dan terjadi gitu loh. Yang penting kamu niat, usaha, pasti terjadi. Makanya kamu harus benar-benar pastikan diri kamu juga, siapkan diri kamu juga, karena kamu mau banggain orang tua kan, mau buktiin kan.
dendam yang terbaik adalah pembuktian, Dek. Iya. Bener kan? Jadi rasa kekecewaan dan dendam, walaupun sebenarnya aku sayang, tapi bapaknya nggak mau nerima aku. Aku buktikan, aku lulus dari SMK, aku pasti jadi dokter. Iya. Biar bapak tahu bahwa anak yang bapak buang ini berharga loh, berharga di mata Allah, berharga di orang-orang sekitar, dan kamu bisa nolongin orang lain. Jadi dendam yang kamu rasakan malah untuk buat kebaikan. Artinya kamu udah dapet amalan kan. Jadi saran aku mendingan kamu doain bapak terus, jangan ada dendam. Mungkin ada alasan-alasan tersendiri bapak melakukan hal itu. Mungkin ada kekecewaan di masa lalu. Bapak udah nikah juga? Udah. Punya anak juga? Aku dengar sih, itu aku dengar dari saudara gitu, katanya udah nikah terus punya anak kedua, terus tapi jadinya sama kayak sama saya Bu, bapak saya malah nikah lagi, jadi dia telantarin juga? Iya, nikah katanya dengar-dengar sama orang Banten gitu, tapi sekarang ya udah kok kayak bodo amatan gitu, nggak pernah, ya udah mau minta WA apa nggak usah lah, lagi pula aku juga nggak dianggap lagi anak kalau belum sukses gitu. Ya udahlah, mungkin itu emang permasalahan dari orang tua kamu, dan itu bukan jadi harus kamu yang mengurus itu semua. Maksudnya biarkan itu mengalir aja, dan tujuan kamu sekarang, fokus kamu adalah belajar dan bisa berani ngomong. Berani ngomong itu bukan berarti melawan ya, maksudnya ngomong baik-baik sama orang tua bahwa kamu ada tugas dari sekolah. Aku yakin sih pasti orang tua kamu memaklumi, walaupun kita harus berbagi lah waktu, karena kamu mungkin ada tanggung jawab untuk ngurus adik. Gitu. Ada lagi Salsa yang mau disampaikan? Ada Bu, Bang, di sekolah aku nggak ada temen ya. Kenapa? Kok bisa? Aku kan pas masuk MPLS emang ada sih Bu, tapi aku kan beberapa bulan, 3 iya ada 3. Aku nggak tahu juga Bu masalahnya apa, sampai aku nggak ada temen. Di SMP aku ada temen Bu banyak yang deketin aku, yang peluk aku, sampai jajanin aku, tapi kok sekarang tuh nggak ada ya. Terus aku juga pengen bahas kejujuran nih Bu, kejujuran, karena mereka suka banget ngomongin kakak kelas, ngomongin ini itu. Terus tapi aku ngasih tahu kan, tapi aku ngasih tahu itu juga pun ada bukti, tapi pas ada bukti dari situ mereka pada nggak mau ngaku, terus kakak kelasnya disamperin. Terus situ aku kan buat kejujuran lebih baik kan ya Bu ya. Terus mereka nggak mau ngaku, mereka malah ngediemin aku juga dia kasih tahu sama ada satu temen gitu, katanya masa kamu makanya kalau kamu mau ditemenin mau diapain kamu jangan kayak begitu, ngadu-ngadunya enggak bilang begini. Ya udah kalau misalnya kamu pada temenin aku ya aku nggak apa-apa, lagi pula aku juga nggak mau ngerepotin temen kok, aku bisa sendiri apa-apa, udah tergantung sendiri gitu. Kalau nggak mau temenin gak apa-apa kok, jauhin aja. Tapi apa namanya tuh, mereka udah ngejauhin aku Bu dari kata kejadian itu, kakak kelas itu. Mereka tuh bisa-bisanya gitu loh, udah jelek-jelekin kakak kelas, tapi mereka nggak ngaku dari situ. Mereka masih dendam sama aku, tapi aku udah minta maaf juga sih ke mereka, tapi mereka masih begitu. Ini berarti satu kelas, nggak ajak kamu ngomong? Enggak, sampai aku main tuh sekarang sendiri nyampe sini aku tuh capek banget Bu, terus sampai makanya aku tuh sakit gitu, pikiran apa gitu, kok aku bisa yang ada temen kayak SMP sekarang. Dulu aku SMP banyak banget temen, kalau aku cuma dari hal situ doang, masa sampai segitunya sih aku didiemin gitu. Ini yang tadi masalah kamu jujur itu kamu ngomong ke siapa? Ngomong ke kakak kelas itu. Oh, karena kamu bilang kamu diomongin gitu. Iya, ngomong itu. Terus habis itu ya udah minta
ya gitu mah. Terus yang kejadian kedua lagi, mereka ngatain Bu Sekar, apa itu yang kata listrik itu, makeupnya kan disita. Aku ngadu juga Bu, aku cerita juga ke Miss Sally. Nah aku cerita ke Miss Sally, aku juga nggak tahu. Ngeliat di situ kan emang aku kan ya, terus tapi Miss Sally tau-taunya ngadu ke Bu Sekar soalnya kata itu listrik itu. Terus sama anak langsung emosi, yang bilang begini, Sally lagi ya yang ngadu. Terus itu, lah kan aku cuma cerita doang sama Bu Sally, kamu ngadu apaan? Aku bilang, dia mereka bilang, aku bilang ya ada deh gitu, lu jangan begitu Sal gitu, ini juga temen lu mesti lu jadi. Dalam hati saya ya Bu, aku tuh pengen banget sebuah kejujuran, tapi nggak caranya begini, jahat dulu apalagi buat temennya, tapi mereka pada berbohong gitu. Terus tapi nah juga sih di backup kemarin ada beberapa juga orang yang ngatain tuh, nah itu di skor sama Bu Karna sama Bu Sekar. Cewek-cewek Iya, ngatain apa kalau boleh tahu? ngatain Bu Sekar mukanya pucet, terus habis itu nggak mudah, katanya make upnya mau dibakar gitu. Terus aku tuh dari sekarang ya, aku beban pikiran juga, karena nggak ada bapak, terus satu nggak ada temen, ya jalannya kemana ya tuh. Terus tapi aku bisa sendiri kok lewatin apa-apa, walaupun aku kesana kesini sendiri nggak ada temen kayak orang apa gitu, tapi aku bukti sama mereka sukses itu bukan dari hanya temen tapi buat aku sendiri. Betul. Berarti kamu sebenarnya maksud kamu baik ya, mau ngasih tahu kebenarannya. Tapi kan orang-orang ini kan mereka lebih suka, maksudnya kamu maunya di keep aja supaya orang lain nggak tahu bahwa padahal itu sebenarnya salah. Karena kan di sini tidak memperbolehkan bawa alat makeup. Ya sebenarnya yang kamu lakukan sudah baik. Cuman harusnya kamu peringatin dulu, kan di sini nggak boleh bawa makeup. Kamu kenapa bawa makeup? Saya sih mau bilang Bu, cuma anak-anaknya pada kayak begitu, emosian. Saya juga bingung mau ada anak-anak gitu. Tapi ya pergaulannya kayak beda gitu deh. Soalnya kalau sekolah yang ketat, yang itu tawan itu pasti mereka pada bakal lebih jujur. Tapi ini udah nggak mau lebih jujur buat semua. Terus aku bingung juga, ya udah deh, secara diri sendiri kalian. Pokoknya aku juga ada apa-apa nggak mau ngasih tahu juga sih. Jadi cara kamu mengatasi teman-teman kamu yang ngediemin kamu gimana? Aku cara ngatasinnya sih dari istirahat ke kantin apa gitu kan, aku sendiri mulu Bu. Terus kayak nggak ada temen, ya udahlah, mereka kayak ngomongin aku pasti ya dari belakang. Aku kepikiran juga pas aku datang dari kantin tuh mereka pada ngeliatin aku semua. Kalau aku masuk ke kelas mesti pada ngeliatin aku semua, kayak aku pasti diomongin. Tapi alhamdulillah ya aku diomongin ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kan itu Allah yang tahu ya biar diomongin gitu. Walaupun aku kan berkejujuran bukan hanya berkebohongan. Gitu lah, mereka baik di depan guru doang, kalau di belakang guru jelek-jelekin aku gitu. Itu di kelas berapa orang? 20. 20 itu udah pas kamu, berarti 19 orang nggak suka sama kamu. Iya, pada gak suka sama aku, padahal aku niatnya baik Bu. Nah, walaupun itu, tapi mereka pada nggak mau sama aku. Tapi ya udahlah, aku nggak apa-apa kok sendiri nih. Jadi 19 orang ini benar-benar nggak temenin kamu sama sekali. Iya, nggak ada Bu. Aku ngomong aja tuh ya, mereka kayak ngediemin aku, terus kayak menghindar. Aku kayak, ya Allah, apa salah aku coba. Tapi kalau giliran aku, kayak ngadu ke partner apa-apa, tapi mereka bilang ngaduan ke partner, dasar cepuan gitu. Padahal aku cuma pengen cerita gitu, tapi nggak boleh. Ya udah. Kamu nggak ada teman lain? Kakak kelas? Ada kakak kelas sih satu, kakak Mita tuh LB. Terus saya sama saya TJKT kelas 10. Tapi saya main sama dia dikira pacaran, padahal saya sama dia cuma kayak temen doang Bu, temen akrab. Giliran saya jelek-jelekin mereka nggak mau. Tapi giliran jelek-jelekin saya, mereka kayak seneng banget gitu. Saya juga heran loh sama anak-anak itu.
pikirannya pada nggak berpikir jelekin orang, tapi jangan jelekin balik. Emang lu nggak nyadar diri maksud dia jelekin deh Sal gitu. Jadi satu kelas ini nggak ada yang pro sama kamu ya? Nggak ada, soalnya saya bilang Terus dari kamu udah ngadu ke bos sekar, udah pernah ngadu, udah pernah ngomong, udah ya responnya udah bos sekar? jalanin aja dulu katanya. Saya kok pengen jurusan AK. Kalau nggak tadinya farmasi kan nggak bisa ya. AKL lah, tapi AKL nggak ada di sini. Ya udah MPLB jadinya. AKL, Iya. 10 AKL maksudnya? Akuntansi keuangan lembaga. Cuma di sini kan nggak ada AKL pas 10. Ya udah, maksudnya MPLB gitu. Oh bosan kalau cewek-cewek anaknya begitu semua. Walaupun aku nggak tahu make up apa pun, mukanya masih polos sama tahu make up. Aku mana tahu make up. Gitu. Jadi kamu mau jok sendiri di kelas? Iya, mujuk kadang main HP gitu sendiri, terus kadang main TikTok gitu tuh. Ini serba maju mundur kena sih sebenarnya, karena kan sebenarnya kamu udah bagus banget loh, kamu udah ngasih udah ngelakuin hal yang terbaik, maksudnya ya emang salah kalau untuk bawa makeup ke sekolah. Cuman ya masalahnya teman-teman kamu nggak terima kalau kamu jadi orang yang jujur. Iya, katanya ada salah saya gitu. Ya saya sih nggak apa-apa sih didiemin di apa gitu kan, yang penting saya nggak nyolong ya Bu. Benar. Kalau misalnya nyolong kayak ini minjem duit apa dibalikin baru saya lalu. Saya cuma udah mau gitu kayak kejujuran doang, gak ada ngediemin saya, ngejauhin saya. Kayak ngomong tugas apa didiemin lah, gak dibales respon lah WA. Ya udah saya biarin aja deh, tunggu ada jadwal tugas apa gitu. Berarti gini, tanemin di diri Salsa bahwa biarpun dijauhin sama dunia, sama orang-orang yang ada di sekitar kamu, tapi kamu emang harus jadi orang yang jujur, karena dimanapun orang jujur yang akan diakuin sama dimanapun kamu berada gitu loh. Walaupun banyak juga yang gak suka pasti sama orang jujur, dan itu harus kamu tanemin dari sekarang. Ya udah, maksudnya ya udah kamu harus bisa ngejalanin, kamu bisa melakukan itu semua sendiri, karena biarin mereka yang akan menerima akibatnya kan. Kalau kita bohong pasti kan akan balik lagi ke diri kita sendiri, dan itu sangat penting. Nanti kalau kamu udah kerja di dunia kerja, apa yang paling dibutuhkan pertama adalah kejujuran. Kalau dari sekarang aja kamu udah bohong, nanti ke depannya. Jadi nggak apa-apa, kamu lakukan saja yang terbaik. Kamu tetap lakukan, yang penting kamu nggak bohong. Semua ada bukti kan? Ya udah, kalau udah ada bukti dan itu benar adanya, berarti biarkan mereka yang berbohong, karena ya nanti semua ada karma sendiri sih kalau begitu. Iya, tapi mereka pada gitu sifatnya. Aku juga bingung sekarang mereka maunya apa, ngediemin aku. Padahal aku nggak mau ngomong apa-apa, kalau berkejujuran salah. Masa ya aku harus berbohong. Kalau punya ketua kelas tapi begitu ngedukung yang berbohong. Terus ketua kelas juga ngediemin aku. Aku juga bingung, nggak apa-apa kalau ada teman. Aku mah jujur aja sendiri, mau jalan bilang ada teman kayak bilang aja, nggak tahu temen aku. Mungkin emang ini proses ya dalam kehidupan, tapi ya balik lagi, kalau aku membuat saran buat kamu adalah ya kamu tetap jalan seperti biasa. Kamu harus tetap semangat walaupun kamu sendiri, dan pegangan kamu siapa? Tuhan, Allah. Kamu harus pasrah, yakin pasti Allah akan bantu kamu. Biarpun kamu dijauhi sama semua orang, tapi yang penting kamu udah ngakuin satu tindakan baik, yaitu kejujuran. Biarin mereka
berbohong, karena itu udah punya dosa masing-masing kan. Di sini nanti Tuhan akan mengangkat derajat kamu, biarin kamu berhasil, sukses. Jadi kamu gak usah ngikutin mereka yang bohong, itu gak usah. Jadi biarin aja kamu gak apa-apa sendiri. Aku yakin kamu pasti bisa. Makanya kamu harus tetap semangat ya. Biarin aja kalau anak kamu masih butuh teman curhat, ya udah, kamu datang ke BK aja kayak gitu. Gitu jadi aku sebenarnya suka sakit kepala, aku berpikiran numpuk. Gak usah dipikirin, kamu bawain doa. Kalaupun kamu pusing, coba kamu jalan-jalan keluar, ya sembari lihat-lihat pemandangan atau apa yang bikin kira-kira buat kamu senang. Nonton kan, kamu nonton. Pokoknya jangan ngelakuin tindakan bodoh supaya untuk ngilangin stres kamu, jangan. Kamu baiknya kamu cerita, kamu ungkapin ke orang yang kamu percaya, kayak sekarang sama aku, boleh, atau kamu percaya sama siapa di sini, kasih tahu. Gitu. Kira-kira kamu ada yang mau kamu sampaikan lagi? Masih ada benar-benar? Sampai sih kalau bisa sih jadi jalan itu kan lebih penting daripada bohong. Kita kan satu kelas 3 ke depannya kan ya, masa iya kayak begini mulu satu yang nggak temenin aku tuh pengen gitu pengen kakak kelas lainnya walaupun mereka pasti begitulah, tapi mereka tetap satu ini main bersama itu, aku kedua kalau begitu tapi saya ada yang paling benci banget sih Bu, walaupun dia benci sama saya. Satu Cika, satu si Upi itu benci banget Sama kamu? Iya, saya juga mau tahu sama Septi ya, Cika, Upi, Septi, siapa lagi ya, Zafira, dia itu yang benci banget. Saya nggak ngapa-ngapain pas saya lagi duduk terus habis itu mereka pada ini ngapain Salsa kesini, udah lu di sana aja sana ngapa gitu kayak Allah gitu banget diusir. Terus ya udahlah gitu. Terus kemarin juga kerja kelompok kerja kelompok kan 4 orang kan ya Bu. Nah terus 4 orang yang kata Bu ini Bu info apa ya AI gitu, pasangannya 4 orang. Nah, so kok gak ada pasangannya Bu, yang lain pada 4 orang sama pas lah. Kan 20 anak kan ya, kan ada 4 lagi dong. Terus yang 2 lagi aku nggak tahu kemana. Nah, terus yang 2 lagi ada satu cowok 1 sama aku. Nah, yang 2 lagi nggak tahu kemana. Mungkin ada yang 6, apa nggak ada yang 7. Terus ya dia kok gini banget. Terus anak-anak bilang gitu, terus Salsa Michael aja udah lu Michael, lu nggak ada kelompoknya kan gitu. Terus ya udah kok sama dia aja ya nggak apa-apa kok gitu. Terus kata dulu mama nggak ada lagi di sini kan 20 kan ya, iya Bu tapi udah segini pas kalau saya bikin 4 kan, kalau 4 itu kan mungkin 8 sisanya gitu ya Bu ya pas ya. Terus kok yang 2 lagi kemana gitu, kalian malah semua ya udahlah kok ngalah aja 2 orang doang. Saya kalau tiap duduk diusir dia apa sih aja. Kalau bilang saya nggak ini dideketin, kalau pada Bu saya sini kayak berita dua gitu Bu, dan itu ya udah saya bisa apa sendiri, ngapain dideketin. Ya seperti itulah ya, maksudnya orang-orang itu karena mungkin mereka karena takut kamu bocor, makanya kamu nggak ditemenin. Tapi ya balik lagi aku akan berkatakan ya lebih baik kamu jujur. Jadi apa yang kamu rasain ya udah kamu sampaikan kebenarannya, yang penting asal ada bukti. Ya udah kamu ngomong aja sama Bu Sekar atau Pak Ahmad. Aku udah ngomong udah ada bukti juga, cuma tadi aku udah ngomong lagi dari Kesha yang akan lebih perfeksionis. Dia katanya masa kamu FS itu ya chatnya itu udah jujur aja kok nggak apa-apa. Sebulan iya emang kenapa, makanya kamu kalau misalnya itu jangan SS gitu, dimana kamu nggak demen sama
kamu, terus gimana anak-anak mau nggak bicara ini sama kamu, dan aja buktinya anak-anak pada ngedein kamu, nggak ngomong kamu, nggak ngomong kamu. Terus kata aku bilang, ya udah kalau misalnya mau pada nama aku, ya nggak apa-apa, aku sendiri juga bisa kok, nggak punya temen. Lagi pula kan emang dari dulu nggak ada temen, nggak dari dulu sih SMP ada, itu ada, cuma sekarang aku alami, nggak apa-apa, jauhin aja, aku sendiri juga bisa gitu. Langsung dia kayak buka judis gitu. Ini ya teman-teman. Iya, aku juga lega dapet omongan begitu, dan dalam hati aku jujur itu kan lebih baik. Ternyata kan mereka aku jujur salah, terus berarti kalau aku bohong mereka udah seneng banget gitu. Berarti ada maunya kan? Iya, berarti ini tuh ada apa? Berarti ada hal baik yang bisa kamu terima, bahwa ya ternyata jujur salah di depan orang-orang yang melakukan tindakan kebohongan itu. Ya kalau menurut aku ya baiknya ya udah kamu tetap menjalani hal kejujuran itu, biarpun kamu nggak ditemenin. Jadi kalau kamu kesepian, kamu boleh datang ke ruang BK, ngomong sama Bu Sekar, atau emang kalau ngomongnya dengan partner juga boleh. Jadi kamu ngomong sama mereka yang dipercaya. Kalau kamu udah dibenci sama orang-orang di situ, kamu jangan ngomong juga sama teman-teman kamu. Justru itu membuka hal kebaikan kamu, dan mereka makin gak suka sama kamu. Jadi kalau kamu udah temuin sesuatu yang salah, ya kamu langsung ke pusatnya, ke Bu Sekar sebagai guru BK. Tapi aku nggak pernah ngomong sama kalau ada guru TLS, karena aku juga males, chat aku aja nggak dibales. Aku ngomong Sally doang, ya udah. Ya udah nggak apa-apa, maksudnya biarin aja mereka melakukan hal itu sama kamu. Karena ya balik lagi, Tuhan tuh akan lihat anaknya, hambanya. Kalau dia udah melakukan kejujuran, masa tetap dijahatin sih? Kalau bilang kamu butuh teman sampai nanti SMK, tapi nanti nggak tahu. Pasti saat kamu nanti naik kelas, ada anak baru yang ngerti kamu, oh kamu baik, kamu jujur, nggak bohong. Ya mungkin nanti kamu akan ada teman. Jadi kamu gak usah takut. Teman itu nanti datang sendiri kok. Yang penting kamu udah berbuat baik, kamu udah jujur, nggak ikut-ikutan. Masa kamu mau ikut yang salah? Enggak. Ya kan? Kamu nggak mau kan? Kan kamu mau sukses. Kamu mau jadi dokter. Nah kalau jadi dokter aja dari sekarang bohong, gimana kamu mau rawat pasien? Nggak mungkin kan? Ya udah. Jadi nggak usah ngandelin orang. Nggak usah ngandelin orang. Apa yang sekarang kamu ngandelin? Kamu belajar yang baik, kamu dengar-dengaran sama bu guru, terus kamu berdoa sama Tuhan. Biarin semua orang musuhin kamu, nggak apa-apa. Yang penting kamu tunjukkan kalau kamu tuh, gue bisa sukses. Yang penting gue nggak kehilangan arahan, nggak kehilangan Allah. Gue tetap sembahyang, berdoa, sholat. Biarin orang-orang musuhin gue. Lebih baik kita ya udah, Tuhan langsung lihat kamu sendiri dibanding orang lain. Gak usah ikut-ikutan kayak gitu. Jadi kamu udah jalanin yang kamu mau tuju, fokus. Kamu belajar yang baik, belajar yang benar, dengan orang tua. Walaupun kamu sempat ngalamin kekecewaan, kamu harus yakin kedepannya pasti kamu sukses. Terus apa lagi yang kamu mau ngasih? Pelajaran sih Bu. Itu Itu matematika ya, saya gimana ya, pengen nanya cuman kadang nggak nyambung pertanyaannya. Emang sih Bu Miftah kan ininya matematikanya, saya takut gitu. Aduh bisa kayak nanya tapi masih rugi apa? Ada rugi. Bukan lagu-lagu gitu. Iya masih ragu gitu. Ragu. Kayaknya masih ragu gitu. Terus ya MTK gede banget ya, tapi kalau nggak ada MTK nggak bisa begitu. Butuh banget MTK sih. Jadi kamu ada kendala untuk hitung-hitungan. Iya. Tapi kamu ragu untuk nanya. Kenapa ragunya? Apa sih namanya? Lu bisa Bu. Saya kadang suka nggak konsen ya, mungkin karena pikiran juga kan ya. Jadi kalau pikiran sama belajarnya
kos gitu. Nyambungnya kemana kan? Mau nanya udah tapi terus lupa lagi maju. Mana ya ditanya ya? Ada kayak lupa gitu ya udahlah. Diemin aja pakai apa ya? Jangan untung ada AI sama ChatGPT. Pakai itu aja. Entah kalau salah ya udah. Nah ini kondisi kamu tuh balik lagi tadi, yaitu kamu tuh ragu buat ngomong, kamu tuh masalah komunikasi. Kan makanya aku bilang sesuatu yang kamu rasain, kamu coba utarain dulu nih, kamu ngomong dulu sama gurunya. Tengah tanya maju ke depan, Bu, saya nanya dong Bu, saya kurang ngerti di bagian yang ini gimana ya Bu, boleh kasih tahu satu kali lagi nggak? Gitu, karena kalau kamu dari sekarang mendem, kamu cuma nanya sama AI, nanti kamu malah nggak ngerti sama sekali rumusannya itu kayak gimana. Kamu udah coba belum nanya sama gurunya? Sekarang. Oh ini cara gimana itu udah dong ini sih ya udah Masih belum ngerti juga. belum ngerti. Nah, pokoknya kamu tanya maksudnya ngedeketin ibunya, Bu boleh nggak Bu kalau ibu ada waktu luang, aku mau nanya lagi dong, teman-teman kelas belum nggak ada yang mau ngasih tahu aku juga nggak ngerti, gitu. Nanti kamu tanya lagi sama gurunya biar intens kamu diajarinnya, biar kamu paham sampai kamu ngerti gitu. Kamu coba belajar ngomong. Malu saya Bu, ada malunya juga sih. Kalau orang malu gimana ya? Saya juga pernah diajarin kan ya sama guru ngaji saya. Apa namanya? Mau nanya apa kamu? Ngaji kok nggak jadi malu. Apa malu? Emang kamu nggak pakai baju nggak pakai itu malu? Malu aja nanya gitu. Karena saya udah banyak pengen maju, tapi lupa ada malunya juga gitu. Nah makanya sekarang dikurangin malunya. Kamu lebih mentingin malu apa lebih mentingin biar kamu paham dan ngerti? Nah, berarti harus ngurangin malunya. Kamu coba dulu. Bisa? Iya, berarti udah bisa tuh. Ini ngomong sama aku aja kita nggak kenal kan? Iya. Baru kali ini kan kita ngalamin konseling. Iya. Tapi gimana? Kamu udah ngutarain semua yang kamu rasakan ke aku? Udah. Bisa tapi kan? Berarti kemudian bisa dong. Iya. Yang notabene udah ketemu kamu dari awal loh, udah ngerti dan memahamin kamu. Iya. Udah berarti dari kamu sendiri. Kamu harus berani. Bisa? Jadi kalau kamu nggak bisa, kamu ngomong sama gurunya biar dibantu lebih intens, biar kamu sampai ngerti, biar sampai paham gitu. Gimana tuh jadinya Salsa? Gimana? Apalagi yang kamu rasain sekarang? Bukan cerita tentang itu jadi masih Cerita apa? aduh gimana tapi Hubungan apa? Apa? itu Bu ibu kan ada di MSB saya di sekolah Iya. suka overthinking gitu Bu. Iya. Cewek itu kan perlu bukti kejujuran ya Bu ya. Ya udah pikiran saya meledak, tambah ini udah. Terus tambah satu lagi Bu, itu tuh saya cek sama dia Bu, dia kan lagi sibuk dinas ya Bu ya, dua tahun seminggu kayaknya Bu. Dia bilang begini ke saya, kalau misalnya saya pengen dinas di Kalimantan gitu kan, nah tapi ini ada kabar Bu buat saya, tapi kalau bikin TikTok itu online Bu. Saya bilang gini aja, orang katanya dinas memegang HP, tapi itu kok online kayak gitu bikin TikTok, dasar cowok munafik gitu. Terus dia bilang ini overthinking banget sih lo jadi cewek. Ya cewek kan butuh kejujuran, butuh bukti juga, mana ada
ini nggak ada bukti, nggak ada jujur. Apaan emang gue online? Bohong lu, segitu bu, dosa. Orang lu online juga katanya dia masih bawa HP, kayak jadi kumpul. Tapi online emang udah jelas dia anak cewek guys, sih gitu. Jadi saya paling benci kalau dibanding-bandingkan sama cewek lain. Makanya kalau cewek lain tuh dia nggak fit gitu, tapi beda-beda sih sifatnya. Terus ngangkang katanya nggak kemana-mana gitu katanya. Terus kalau saya ngangkang orang cuma main-main aja ya boleh, tapi kan nggak boleh sama cewek ya bu. Oh sih katanya dia mau sama cewek. Itu bukan main tuh. Namanya apa nggak tahu deh. Itu bu, saya itu begitu. Nah ya mau dia baik tapi kadang-kadang lucu masih yang main sama cewek dia. Kamu udah, yang penting kamu udah kasih tahu kan? Udah, tapi dia marah-marah bu. Kalau misalnya nih dia, saya ngatur dia nih, dia marah-marah. Ngapain sih ngatur-ngatur? Emangnya gue istri dulu apa gitu? Baru pacaran ngatur-ngatur gitu bu. Jadi udah diem aja, udah tinggal enak, udah dulu ada bisa astagfirullahaladzim, ini ikhlas gak sih lu? Iya ikhlas, dia ngelakuin terus, tapi dia bilang begini, ya ikhlas tapi apa namanya jangan ngekang gua dong, kan gue pengen main sama temen gue gitu. Terus main sama siapa lu? Ada cewek cowok juga, tapi ada cewek juga gue. Saya pengen ikut bu. Terus pas itu saya pengen ikut buat banyak kan yang tadi bilang gini, mau saya ikut udah lu di rumah aja, orang lu nggak boleh kalau lu terus dimarahin lagi gitu. Ya siapa juga mau ikut, kalau cuma bicara doang, berarti udah begini. Gini, namanya juga kan jauh ya. Pasti sih rasa cemburu tuh pasti ada. Yang deket aja pasti cemburu, apalagi yang jauh kan. Nah, gimana caranya sih supaya kita nggak OVT? Ya tandanya harus kita percaya. Maksudnya, ya udah kita percaya aja, ya udah bener ya. Udah satu kali aja itu. Karena bagaimanapun kebohongan itu pasti akan muncul dengan sendirinya. Tanpa kamu cari-cari, nanti ketahuan, oh benar dia ternyata selingkuh, oh benar ternyata dia ada main nih di belakang aku, padahal aku udah jujur, gak bener rasanya sama dia. Gitu, jadi kamu gak usah khawatir. Iya sih, bukan begitu bu. Abis kalau di sosmed kan ya, ini begini, kita main sama prajurit seniornya selingkuh bu. Kayak di TikTok tuh, cowoknya berjuang, ceweknya main di rumah gitu. Terus ada juga cowoknya di rumah, ceweknya kerja, dianya malah main cewek di belakang. Gitu. Ya dari kamu sendiri maunya gimana? Saya sih F1 aja bu. Enjoy. Ya udah, kamu berarti jalanin semuanya dulu, biarin aja. Kalau emang dia ngomongnya kayak gitu ya udah kamu percayain, karena tanpa kamu cari kalau dia bohong pasti ketahuan. Jadi kamu gak usah, biarin aja. Jadi kita percaya aja, kalau dia bohong pasti ketahuan kok. Jadi kamu gak usah takut, maksudnya kamu doain aja dia terus sampai dia sukses juga, karena dia udah bantuin kamu. Jadi bener-bener ikhlas ngebantuin kamu sampai kamu lulus nanti kalau dia baik. Jadi pacar kamu akhirnya jadi suami. Tapi aku sih bingung. Kalau jodoh kan udah yang matang ya. Saya juga ada yang sukain bu, bingung saya. Ada yang suka kamu juga? Iya, saya pilih yang mana, tapi ya udah lah yang ini aja deh, yang cowok saya ini. Kalau bidang ini kan saya di sekolah ya udah. Terus akhirnya saya bilang kata mama, ada satu aja nggak usah ke sini gitu kan. Terus ya udah ya, terus aku bingung ada yang sukain aku, tapi ya udah aku bilang aja udah punya cowok, tapi dia masih ngejam nih sama saya, ngejam yang katanya aku juga suka sama kamu. So gitu dia ngejar anak ini sih, anak sini. Anak sekolah sini? Iya, bukan anak sekolah sini. Itu bukan. Oh, pelayaran. Iya, itu dia ngejar aku. Nyampe ngasih apa tuh? Ngasih susu coklat gitu. Ini buat kamu gitu. Kenapa kok? Kalau udah punya, apa udah nih? Emang kamu udah mama dan kamu udah? Dia ada sebelum jalan melengkung katanya begitu bu. Terus saya bilang, enggak kang sayang. Ini lagi lah. Iya,
Nah, saya nggak mau terima tuh Bu, kata mahasiswa ini saya kasih teman saya. Aduh. Berarti udah benar kayak kata nama kamu. Kalau ya udah kalau satu ya satu aja. Apalagi dia yang ini TNI baik kan, bantuin kamu sekolah. Bayaran gitu sih Bu. Apa namanya? Dia suka tawuran lah, masih sekolah masih dipakai kayak emak. Iya, makanya cari yang bertanggung jawab. Udah gitu, kamu kan fokusnya juga lagi nggak ke pacaran juga kan. Ini kan sembari aja kan buat temenin hari-hari kamu. Iya, biar Buat motivasi aja pacaran, bukan jadi tujuan kamu juga. Maksudnya kan ini kan sekarang kamu lagi menata masa depan. Jadi kamu prosesnya sekarang yang penting itu adalah belajar. Terus biarin teman-teman walaupun gak nemenin kamu, bukan berarti kamu juga harus down, sedih, kecewa, nggak usah. Biarin. Kamu harus tanamin diri kamu bahwasanya aku bisa sendiri, aku mampu melewatin semua sendiri. Kalau kamu nggak bisa ya kamu tepuk butterfly hug, maksudnya semangatin diri kamu kalau aku bisa, aku yakin aku mampu. Tanpa mereka juga aku pasti sukses gitu. Kamu harus omong itu tiap kamu mau jalan ke sekolah. Terus kalau kamu bener-bener udah nggak kuat, jangan kamu pendem. Tapi kamu ngomong sama orang yang kamu percayain, kayak misalnya di sini ya tadi aku bilang Bu Sekar, kamu ngomong dengan kejujuran kamu, jangan diada-adain yang nggak ada gitu. Maksudnya kamu rasain ada begini Bu. Yang penting kamu jujur, terus semua buktinya ada. Jadi kamu dibilang nggak bohong, nggak ngada-ngadain cerita di kelas. Makanya biarin orang-orang kalau emang bohong berarti kan nggak suka sama kamu berarti ketahuan kan, benar mereka melakukan kebohongan itu gitu. Jadi udah biarin aja semua yang kamu jalan sekarang, biar kamu berproses, biar kamu tuh semangat. Jadikan ini motivasi kamu. Masa bodoh amat deh sama orang-orang yang benci sama saya, nanti saya akan balasnya ya itu dengan kamu sukses. makanya udah saya kasih agak jadi saya udah lega sih. Ya anak begitu sih ya jujur, salah bohong berarti benar dong. Iya makanya Dan kamu di tahu sekolah sendiri kan. mana di sekolah mana ya sifatnya kayak gitu Bu, kayak masih berbohong anak-anak itu. Tapi saya juga ada berpikir sih Bu, dari muka-mukanya kelihatan mana yang baik, mana yang bermuka dua gitu. Tapi ya udah, enjoyin aja saya sendiri. Iya, ya udah enjoy aja. Kamu gak usah mikirin orang lain, fokus sama diri kamu sendiri. Udah, semangat sekarang. Ya bisa. Udah perasaannya gimana sekarang? Masih terbebani? Masih udah Lega ya? Udah semangat berarti ya? Iya. Bisa. Bisa. Mau jadi dokter kan? Iya. Iya dong, gitu. Buktiin ke bapak kamu kan? Iya. Bapak kamu gak mau nerima kamu kan? Buktiin, berarti kamu nanti jadi dokter. Dokter Salsabila. Keren. SP apa Bu kalau dokter? Dokter Salsabila, kamu mau spesialis? Kalau umum apa? Enggak, dokter aja biasa. Mau pakai SK. Enggak, kalau umum tuh masih namanya biasa dokter Salsabila siapa gitu. Kecuali kalau kamu mau ambil spesial anak SPA, spesialis anak gitu. Iya, kalau kamu mau lanjut lagi bisa, berarti tandanya kamu udah mau ke jurusan yang udah spesifik gitu. Mau spesialis anak apa spesialis penyakit dalam, ya gitu kan kamu tinggal pilih lagi. Yang penting kamu tujuannya udah jadi dokter. Oke, Salsa gimana? Apakah ada yang mau Aduh, benar. Iya, udah Bu, udah enakan Bu. ada anak ya? Nanti kalau gimana kita tukar nomor WA aja, Ya Bu. biar kita bisa kontak-kontakan lagi lanjut. Berarti aku terima kasih banyak sama Salsa udah mau konseling sama aku hari ini. Semoga setiap konseling yang kita lakukan sesi ini bisa bermanfaat buat Salsa. Dan gimana nih feedbacknya dari Salsa? Apakah sudah rasanya terentaskan? Maksudnya sudah tahu jalan keluarnya? Udah sih, udah tahu, udah enakan juga. Enjoy.
jadi Salsa tinggal berproses, jalanin semuanya, jangan lupa berdoa juga sama Tuhan dan rajin untuk belajar. Makasih ya Bu. Ya, makasih ya Salsa ya. Semoga aku doain kamu tuh sukses, kamu berhasil, kamu jadi dokter, terus kamu bisa bangga. Biarpun orang tua ngeliat kamu nggak menganggap kamu anak, tapi percaya pasti Tuhan melihat seluruh kebaikan kamu dan kamu akan diberikan suatu berkah yang luar biasa. Terima kasih banyak ya Salsa. Kita tutup konseling kita hari ini dan semoga kamu tetap terus maju. Jangan sedih, jangan dendam, dan yakin sama diri kamu sendiri bahwa kamu bisa. Oke? Oke, terima kasih Salsa.